Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Arya Putra dari kelas Paralel 2 semester 1 jurusan Ilmu Komunikasi. Sesuai dengan tema ujian, saya akan menceritakan sedikit tentang Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah sultan yang memerintah di Turki Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan di Edirne pada 30 Maret 1423 Masehi. Pada waktu itu, kota Edirne adalah sebagai pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani tersebut. Dari sudut pandang Islam, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawaddu tentunya. Kerajaan yang hebat yang dipimpinnya adalah suatu kejayaan yang hebat yang besar dalam menaklukkan kota Konstantinopel, menyebabkan banyak lawan dan kawan kagum dengan kepemimpinannya dalam menaklukkan Konstantinopel tersebut, serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya dan juga kaidah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga yang telah mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul, yang berarti keseluruhan Islam atau Islam keseluruhannya. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk sebagai atau menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun persis di sebelah makamnya. Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri dan menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke kerajaan Utsmani tersebut. Karakter pemimpin yang ditanamkan sejak kecil. Semenjak kecil, beliau telah mencermati usaha ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Bahkan beliau telah mengkaji usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam untuk menaklukkan Konstantinopel, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya untuk meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada tahun 1451 Masehi, dia telah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menawan kota tersebut. Dan menurut saya, model kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel ini dan dalam memimpin kerajaan ini adalah kondisional, karena cara-cara beliau memimpin itu tidak selalu sama, pasti tergantung situasi yang ada. Pada saat memimpin perang untuk melawan Konstantinopel, untuk menaklukkan kota itu, karena Konstantinopel itu sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh perairan, jadi satu-satunya cara adalah melewati air. Ada satu cara lagi sebenarnya, lewat darat tetapi lewat bukit. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih mengerahkan pasukannya itu untuk mengangkat kapal-kapalnya dari air itu untuk melewati bukit. Itu adalah hal yang tak terduga yang bisa dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kondisional sekali. Jadi pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih saat itu menyerang lewat bukit dengan mengangkat-angkat kapal. Pasukan beliau itu memasuki kedudukan Konstantinopel. Itu adalah hal yang menurut saya kondisional dalam memimpin peperangan, memimpin sesuatu. Ada satu hal lagi dalam penaklukan Konstantinopel,
Sultan Muhammad Al-Fatih bukan hanya mengerahkan pasukan dalam perang fisik, melainkan beliau membuat pasukan satu lagi untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jalur perang saja, perang fisik saja, tetapi perang doa juga. Jadi beliau menyerang kerajaan Konstantinopel tidak hanya secara fisik, melainkan lewat doa, lewat sholat, lewat segala macam, melalui Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya itu adalah sebuah hal-hal yang menarik dan model kepemimpinan yang menarik, yaitu kondisional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.